Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, sikap doa yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau sama-sama berdoa. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, hari yang indah Tuhan berikan untuk kami pada hari ini, sehingga kami juga dapat menikmati, menjalani aktivitas kami pada hari ini dengan baik. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya juga Tuhan pimpin dan sertai ibadah kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, memulai ibadah kita pada pagi hari ini, sama-sama bernyanyi satu lagu dari buku Aku Senang Menyanyi. Judulnya adalah Lagu Anak Kecil. Sahabat yang jauh di seberang sana, sepertiku suka bermain, harap ku dapat pergi ke sana untuk kabarkan Injil selamat. Kita bermain, nyanyi berdendang, kita selalu saling kasih, saling mengajar, saling membimbing, karena Dia senang kita demikian. Kita mau sama-sama naikkan doa Bapa kami, semua tangannya dilipat, matanya ditutup, sikap doa yang baik. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini Miss Sari akan menyampaikan cerita firman Tuhan tentang Elia di Gunung Karmel. Ya, sebelumnya Miss mau tanya nih, ya ada yang pernah pergi ke gunung nggak ya? Wah, pasti ada yang pernah ya mendaki gunung. Wah, kalau kita pergi ke gunung, kita mau ngapain? Ya, wah, ya kalau kita biasanya pergi ke gunung, kita mau lihat pemandangan yang sangat indah. Ya, yang ada di bawah kaki gunung ada terlihat apa saja. Terus juga selain itu, kita juga bisa merasakan udara yang sejuk saat berada di atas gunung. Ya, nah hari ini cerita firman Tuhan kita berhubungan dengan gunung. Ya, tadi Miss katakan ya Gunung Karmel. Bagaimana Elia mengajak Raja Ahab serta 450 nabi Baal untuk berkumpul di atas Gunung Karmel. Bukan untuk melihat pemandangan dari atas Gunung Karmel, bukan untuk merasakan angin yang sejuk dari atas Gunung Karmel, tapi Elia hendak menantang mereka untuk membuktikan Tuhan siapa yang lebih hebat. Yuk, mari anak-anak kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya duduk yang rapi, ya mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, anak-anak, Raja Ahab dan Ratu Isabel sangat jahat. Kenapa mereka dikatakan sangat jahat? Wah, mereka menyembah nabi-nabi Baal. Mereka juga tidak taat akan perintah Tuhan. Pada waktu itu, Nabi Elia memperingatkan Raja Ahab dan Ratu Isabel. Kalau mereka tidak mau berbalik menyembah Tuhan, maka Tuhan tidak akan menurunkan hujan di tanah Israel. Kita tahu kalau tidak ada hujan, maka akibatnya adalah akan terjadi kekeringan. Ya, kalau kekeringan berarti tanah-tanah akan menjadi tandus. Ya, tumbuhan akan menjadi mati dan gersang. Terus juga binatang-binatang tidak akan mendapat makanan. Lalu binatang-binatang pun akan mati.
ya karena kekeringan, tidak ada air, dan itu akan menjadi bencana yang sangat besar untuk Israel. Setelah bencana kekeringan terjadi, maka ketika itu Ahab melihat Elia dan berkata kepada Elia, "Ya, engkaulah yang mencelakakan Israel." Tapi Elia bilang kepada Raja Ahab, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, tetapi engkau, karena engkau telah meninggalkan Tuhan dan engkau tidak taat akan perintah-perintah Tuhan, dan engkau mengikuti para nabi-nabi Baal." Pada saat itu, Nabi Elia menantang Raja Ahab untuk mengumpulkan 450 orang nabi-nabi Baal yang disembah oleh Raja Ahab di atas Gunung Karmel. Elia juga menyuruh Raja Ahab untuk mengumpulkan seluruh bangsa Israel ke Gunung Karmel. Lalu, Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel untuk menuruti perintah Elia. Pada saat itu, ketika mereka sudah berkumpul, Elia berkata kepada bangsa Israel dan juga Raja Ahab dan juga para nabi Baal, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Nabi Elia berkata kepada mereka semua, "Ya, berikanlah kepada kami 2 ekor lembu jantan, ya, untuk para nabi Baal 1 dan untuk aku 1. Dan kemudian itu biarlah kita memanggil nama Allah kita masing-masing." Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." Mereka menerima tantangan Nabi Elia, ya, bahwa Allah siapa yang bisa membakar korban bakaran itu dengan api, maka dialah Allah yang patut disembah oleh bangsa Israel. Lalu Elia berkata kepada Nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api di atasnya." Lalu mereka pun mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka juga menari-nari di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Ya, Elia berkata kepada mereka, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusan, mungkin ia sedang bepergian, atau mungkin juga ia sedang tidur dan belum terjaga." Lalu mereka pun memanggil lebih keras lagi, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga ada darah yang bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tetap tidak ada suara apapun, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Lalu sekarang giliran Elia yang membuktikan, ya, Allah siapa yang lebih hebat. Elia pun memanggil seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka seluruh rakyat itu pun datang untuk mendekati, ya, mezbah yang didirikan oleh Elia. Lalu apa yang dilakukan Elia? Elia mengambil 12 batu. Ya, 12 batu ini melambangkan jumlah suku keturunan Yakub. Ya, dari anak-anak Yakub ada 12, jadi dia ambil 12 batu. Lalu ia juga mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu dan yang dapat memuat 2 sukat benih. Elia juga menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Lalu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Lalu mereka berbuat itu 2 kali, ya, jadi ada 8
buyung air. Lalu Elia menyuruh lagi, buatlah untuk yang ketiga kalinya. Jadi ada berapa buyungnya? Ada 12 buyung air. Lalu apa yang terjadi? Air-air itu mengelilingi mezbah dan parit yang tadi dibuat penuh dengan air. Wah, anak-anak coba kita bayangkan. Kan Elia mau bakar mezbah korban bakaran. Ya, kenapa harus dikasih air? Ya kalau misalnya dikasih air, pastinya mezbah bakaran itu mungkin saja tidak akan bisa terbakar. Ya karena ada air. Tapi Elia ingin membuktikan bahwa Tuhan berkuasa atas segala hal. Tuhan bisa melakukan apapun yang terlihat mustahil. Lalu ketika hari mulai petang, ya Elia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah orang-orang melihat bahwa Engkaulah Allah yang ada di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku, sehingga bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu apa yang terjadi ketika Nabi Elia sudah berhenti berkata, ya berdoa, lalu yang terjadi adalah turunlah api ya di atas mezbah korban bakaran yang dibuat oleh Elia. Ya, kayu api, batu, dan tanah, bahkan air yang di dalam parit habis ya terbakar oleh api yang datang daripada Tuhan. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah. Wah, tadi sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Elia menantang ya nabi-nabi Baal. Coba Miss mau tanya, Tuhan siapa yang lebih hebat? Apakah Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi Baal? Enggak. Ya kita bisa dengar tadi, ketika mereka memanggil Tuhannya, apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang terjadi. Ya korban yang mereka persembahkan tidak terbakar oleh api, karena Tuhan yang mereka sembah tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi coba, tadi Tuhannya siapa yang bisa menyambar korban bakaran dengan api? Iya, ya Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, yang kita percaya, yang kita imani bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Ya, kita mau sama-sama belajar hari ini bahwa hanya ada satu Tuhan ya yang patut kita sembah, yaitu Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan yang lain, ya, tidak ada nabi-nabi palsu, tidak ada patung-patung berhala yang layak kita sembah. Tapi yang patut dan layak kita sembah hanya Tuhan Yesus. Ya, hanya ada satu Tuhan yang kita sembah. Yuk, anak-anak, mari sama-sama kita tutup firman Tuhan hari ini dengan kita berdoa. Semua kembali tangannya dilipat, matanya ditutup. Miss akan pimpin dalam doa. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali bahwa hanya Engkau yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Engkau membuktikan dengan menyambar api korban bakaran yang dibuat oleh Nabi Elia Tuhan. Walaupun mungkin terlihat mustahil karena Elia menaruh air di atas korban bakaran Tuhan, tapi tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan kami juga percaya Tuhan, walaupun sekarang kami ada di kondisi yang sulit, ya banyak virus yang ada di bumi ini, ya tapi kami mau percaya Engkau sanggup untuk melindungi kami Tuhan. Engkau sanggup untuk menjaga kami, sehingga kami pun bisa merasa tenang hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami mau serahkan aktivitas kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, sampai jumpa di kebaktian berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.